Om Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada, hari ini tiang Iwayan Rinaya DSW adalah seorang petani, dan kepercayaan saya jelas karena saya tinggal di Bali dan dari nenek moyang saya adalah agama Hindu. Maka wajiblah saya selaku umat Hindu untuk apa yang saya tahu, yang saya dapatkan dari berbagai referensi, dan saya bagikan kepada anak muda kita, anak-anak kita, bahkan juga umat Sedharma dimanapun berada pada pagi hari ini. Tiang Iwayan Rinaya tidak memahami luas tentang agama, tapi bagaimana beberapa referensi yang saya dapatkan bahwa filosofi daripada kita yang di Bali ini adalah tahu yang namanya ajaran konsep yang sangat luar biasa, yaitu Trita Karana. Kalau menurut tiang itu adalah hal yang sangat penting harus kita lakukan selaku umat manusia yang ada di dunia ini. Kita di agama Hindu ini sangat luar biasa sekali, sebenarnya sekali konsep-konsep yang telah kita miliki. Maka daripada itu, tiang sendiri apa yang tiang dapatkan, tiang berusaha akan berbagi, karena saya berprinsip jadi manusia yang lebih bernilai. Mungkin kalau sempurna tidak, karena sampai saat ini belum ada manusia sempurna yang mengalahkan Ide Sang Hyang Widi Wasa. Tiang lanjut ke manten niki, mungkin kalau hal niki dibilang Dharma Wacana, syukuri. Kalaupun niki dibilang hanya kuar-kuaran seorang petani, tiang juga tidak menjadi masalah. Karena ini adalah, saya punya prinsip bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan saya, kalau masalah materi saya tidak banyak, tapi minimal saya bisa beriadnya ataupun berbicara yang baik demi keberlangsungan umat kita, umat Hindu khususnya yang ada di Bali. Nah, Trita Karana dari beberapa referensi yang saya dapatkan bahwa 3 keharmonisan yang menyebabkan kebahagiaan manusia. Maka dari itu wajiblah kiranya kalau kita umat Hindu untuk bagaimana mengimplementasikan ajaran yang sangat bagus ini, filosofi yang sangat bagus ini. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena tujuan kita hidup di bumi ini adalah bagaimana kita mencari kebahagiaan dan kedamaian. Karena apabila kedamaian dan kebahagiaan kita capai di dunia ini, di dunia nyata ini, kalau menurut saya itu adalah merupakan suatu surga yang sudah nyata diberi Tuhan kepada kita. Hanya bagaimana kita bisa melakukan, bagaimana kita bisa mencapai apa yang tadi yang sampaikan yang namanya Trita Karana itu. Artinya bisa ada keharmonisan sehingga kita merasa bahagia. Tentu tidak mudah. Mari saya mungkin sedikit sampaikan bahwa Trita Karana itu ada 3 bagian. Yaitu yang pertama ada perahyangan, pelemahan, dan pawongan. Nah, disinilah kita selaku umat manusia yang kita adalah umat Hindu perlu kita implementasikan di lapangan dan berusaha kita lakukan hal-hal itu sehingga konsep Trita Karana itu bisa kita lakukan, dan kebahagiaan dan keharmonisan di muka bumi ini kita bisa juga dapatkan. Karena apa? Dunia tidak akan merasa bagus ketika kerusuhan, kehancuran itu yang terjadi. Maka marilah kita bersama, khususnya umat manusia dan Hindu pada yang utamanya, untuk bagaimana kita belajar mengimplementasikan ajaran-ajaran yang sangat luar biasa, yaitu Trita Karana. Lanjut ya, yang sampaikan bahwa kita di Bali ini sudah sangat luar biasa sekali. Tadi telah tiang sampaikan bahwa Trita Karana itu ada 3 bagian, yaitu adalah perahyangan, pelemahan, dan pawongan. Nah, di sini kita selaku umat manusia tentu kita percaya dengan adanya Ide Sang Hyang Widi Wasa, di mana kita di Bali sudah menjadi tradisi seni dan budaya dan kearifan lokal ketika kita melakukan persembahyangan, karena di Bali ini adalah Pulau Seribu Pura. Nah, disinilah bagian daripada
Trite Karane, yaitu perayangan itu telah dilakukan oleh kita umat Hindu. Maka inilah kita rawat dengan baik. Karena apa? Kita ada perayangan, kita pembangunan tempat-tempat suci dan lain sebagainya. Karena kita tahu di zaman sekarang ilmu keagamaan kita, ilmu kebatinan kita, bukan dalam artian ilmu kebatinan cari untung bisnis, bukan. Ilmu kebatinan kita artinya selaku umat manusia, karena kita juga memiliki panca indera, tidak sehebat seperti para pendahulu penggelingsir kita zaman dulu. Dia bisa artinya ada connect langsung dengan para dewa dan lain sebagainya. Nah, dengan itulah di Bali ini sudah sangat unik, luar biasa sekali, di mana umat Hindu kita sudah membuat perayangan tempat suci. Nah, di sana kita sudah artinya bisa mengimplementasikan dari ajaran yang namanya perayangan tadi. Nah, ketika kita sudah melakukan persembahyangan dengan baik kepada Tuhan, berarti Tuhan pun akan mengetahui bahwa umatnya betul-betul melakukan puji syukurnya kepada beliau. Karena kita sehari-hari, contohnya kita harus melakukan istilahnya yadnya sese. Nah, itu sudah merupakan juga bagian dari kita melakukan hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhannya. Nah, terlepas dari itu, tentu kita selaku umat manusia tetap harus berusaha melakukan hal-hal ini. Nah, terus yang kedua, ini dari segi pelemahan. Nah, pelemahan ini penting kita jaga, karena keharmonisan itu ada ketika lingkungan kita itu nyaman. Artinya lingkungan kita hidup ini di muka bumi ini penting adanya tumbuh-tumbuhan ataupun hewan dan lain sebagainya, karena manusia adalah makhluk hidup. Karena makhluk hidup ini butuh makan, tapi dengan menjaga lingkungan berarti kebutuhan hidup kita selaku umat manusia ini akan bisa tercukupi. Nah, yang mungkin yang satunya lagi adalah pawongan. Nah, ini yang paling penting umat sedharma dimanapun berada. Karena di zaman sekarang ini adalah zaman kali uge, orang bilang. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Nah, kita tahu hal itu memang terjadi, tapi bagaimana kita selaku umat manusia? Mari kita perdalam ajaran-ajaran agama yang mengarahkan kita untuk kebenaran yang lebih baik. Umat sedharma dimanapun berada, tadi saya singgung bahwa yang paling utama kalau menurut saya dari ketiga hal yang harus kita lakukan itu tentu karena kita adalah makhluk sosial. Yang sering membuat hal-hal yang tidak baik adalah di pawongan ini. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita tidak didukung dengan berbicara yang baik, artinya berperilaku yang baik, kita artinya berbuat yang baik, maka apa yang menjadi harapan kita untuk mencari keharmonisan dan kebahagiaan itu akan sangat jauh. Maka dari itu marilah kita saling harga-menghargai, karena pawongan ini kita bagaimana harmonis dengan sesama kita umat manusia, antara manusia dengan manusianya. Mulai kita belajar damai. Kalau misalnya kita mau meluruskan sesuatu, luruskan dengan hal-hal yang damai sifatnya, karena Hindu ini adalah cinta damai. Umat sedharma dimanapun berada, dengan kita sudah melakukan sesuatu dengan santun, dengan baik, mengingatkan misalnya yang bengkok kita mau luruskan, ya sedengkare, walaupun tidak 100% bisa artinya kita lakukan itu, minimal kita sudah melakukan usaha itu sendiri. Karena kita tahu di zaman-zaman sekarang ini materi adalah terutama uang ini adalah raja di zaman sekarang ini. Tapi setelah kita menjalani sesuatu, bahwa tidak segalanya uang itu bisa melakukan apapun di muka bumi ini. Contoh, kalau kita misalnya tidak menyambut beraya, itu kalau kita tidak punya nyambut beraya, walaupun kita punya banyak uang, tidak mungkin orang akan dekat sama kita. Nah, marilah dengan ini kita mulai belajar. Marilah kita cari ilmu, apa latar belakang kita. Misalnya kalau kita petani, mari kita perdalam ilmu pertanian kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bernilai. Ketika menjadi orang bernilai, berarti kita sudah menjadi orang yang dipentingkan. Sehingga
di sanalah kita akan bisa kekurangan kita akan bisa tertutupi. Karena apa? Di hidup ini tidak hanya ilmu aja yang harus kita miliki. Ilmu akan bisa mendatangkan materi. Materi pun bisa mendatangkan ilmu. Tapi lebih baik ilmu yang kita miliki, karena dengan ilmu kita bisa mendatangkan materi. Nah, di sini akan muncul keseimbangan sehingga kedamaian kita yang ada di Bali ini akan terwujud. Nah, belakangan ini mungkin sedikit saya singgung di media sosial. Di COVID-19 ini tidak hanya berbicara daripada COVID dan lain sebagainya. Mungkin COVID-19 ini adalah merupakan bagaimana khususnya kita yang di Bali ini umat Hindu untuk introspeksi diri. Karena selama ini itu lingkungan kita artinya yang di pelemahan ini kurang seimbang menurut Tiang. Tapi Tiang katakan demikian. Ketika dulu pariwisata kita sangat luar biasa, bahkan kita menjadi destinasi wisata dunia, maka terkadang tidak ada keseimbangan di mana petani itu adalah menjadi objek dari para pelaku pariwisata, sehingga petani hanya mendapatkan sampah kadang, artinya hal-hal yang mungkin tidak begitu menguntungkan bagi petani itu sendiri. Karena selama ini kalau toh juga ada dan lain sebagainya, tapi saya tidak mengklaim semua orang pelaku pariwisata atau pengusaha wisata itu tidak membagikan kembali kepada petani yang dijadikan objek untuk bagaimana mendukung daripada sektor pariwisata itu sehingga mendapatkan dolar. Nah, mungkin beberapa perusahaan hotel dan sebagainya sudah ada timbal baliknya, tapi sebagian besar selama ini petani dirugikan dalam artian apa? Belum seimbang menurut saya, bukan dirugikan total. Artinya gini, ketika ada misalnya guide, misalnya ketika ada misalnya teman-teman yang pelaku wisata itu misalnya ada sawah bagus, terasering-nya bagus, paling difoto, ditonton, dibawakan kamera, dia antar tamunya, yang guide ini yang dapat uang banyak, petaninya yang menanam padi, yang membuat stressing, artinya membuat terasering itu, mohon maklum ini karena saya sangat semangat sekali berbicara. Ketika saya bilang terasering, saya bilang stressing. Akhirnya petaninya di stressing aja, tidak ada timbal baliknya. Yang dapat uang itu biasanya guide atau pelaku yang lain sebagainya. Karena apa? Yang membuat seni Bali itu adalah petani, karena kita tahu Bali terkenal yang namanya subak. Nah, ini yang menjadi contoh dunia. Bali sudah sangat luar biasa sekali ketika dari dulu bagaimana tiga hubungan ini harus dijaga. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena apa? Di Bali ini kita tahu untuk bagaimana kita mengimplementasikan ajaran yang namanya pelemahan ini, kita ada istilahnya menghormati tumbuhan, memperlakukan tumbuh-tumbuhan dengan ada yang namanya tumpak arah atau tumpak pengatak. Nah, itu di sana juga ada ilmu pertanian yang terselip ketika saya betul-betul bagaimana membuka filosofi daripada tumpak arah itu. Kenapa saya katakan demikian? Ada istilahnya cetak dadong kaki di jeweng selai galungan. Itu adalah sistem stressing yang dikembangkan oleh para pendahulu kita, para petani dulu, para leluhur kita yang memahami, artinya yang memiliki pendalaman agama yang tinggi. Karena menurut saya di Bali ini sebelum ada membudaya itu para pemuka agama kita itu sangat luar biasa ilmu keagamanya, sehingga dia mengeluarkan hasil-hasil daripada inspirasi dari beliau itu dijadikan seni. Nah, maka dengan seni itu akan diingat oleh para kita selaku umat yang hidup di belakangan ini untuk bagaimana kita bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Kita tahu di Bali ini ada kita setiap upacara melakukan bebantenan dan lain sebagainya. Nah, itu dasarnya dari agama. Ketika agama itu artinya para leluhur kita itu memiliki jiwa seni, dia buat goresan-goresan, membuat misalnya dia jejahitan dan sebagainya, itu semua simbol-simbol Tuhan yang beliau itu artinya buat dengan dia bebanten itu. Nah, sehingga itu dilakukan terus-menerus, maka seni menjadi budaya. Nah, disinilah artinya bisa mencampur bersatu padu antara agama, seni dan budaya. Memang setelah saya merenung bahwa
dasarnya memang dari agama, dan ilmu agama yang tinggi menghasilkan seni, dan mungkin seni itu terus dilakukan untuk bagaimana kita mendekatkan diri, bahwa mungkin para leluhur kita sudah tahu kalau di zaman yang sekarang ini, beliau dulu sudah tahu zaman sekarang akan seperti ini. Orang tidak lagi bisa melakukan koneksi langsung kepada mungkin para dewa atau kepada yang beliau percayai, sehingga inilah dibuat semacam gambaran-gambaran ketika kita harus mampu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ngiring, kita harus jaga juga keseimbangan. Niki catatan niki ampura kalau tiang salah dan apa yang tiang paparkan tadi tidak berkenan di hati Ratu Idedani sareng sami sani miar sayang, artinya video tiang ki, mohon nanti diisi di kolom komen nggih. Kritik dan saran tiang tetap terima. Kalau yang bagus mungkin mengkritik ataupun artinya memberikan solusi yang baik. Kalau yang tidak bagus dan memang tidak senang kepada muka tiang, kepada sifat tiang, perilaku tiang, walaupun gula yang misalnya ataupun misalnya coklat tetap akan dibilang tai kucing. Nah, itu tidak biasa menurut saya di kehidupan ini. Nah, marilah kita berpikir positif sehingga apa yang kita dapatkan akan lebih baik. Ingat, kita di hidup ini tidak boleh terlalu berlebihan, harus seimbang. Kalau sembahyang aja dari pagi sampai sore sampai pagi, kita juga akan mati. Kalau bekerja aja tidak pernah sembahyang, juga kita bisa tidak sehat. Nah, disinilah kita harus berpikir cerdas ketika kita di umat Hindu ini, agar bagaimana ke depan kita agar di Bali ini lebih damai dan Bali tetap menjadi pulau dewata. Nah, mari juga kita kembalikan misalnya keadaan sekarang ini pariwisata yang sudah turun, mari kita bangkit. Jangan pariwisata tok. Marilah kita dukung pariwisata, itu adalah sebagai pendukung dari pertanian kalau menurut saya. Oke, watah hasapunike ngiring. Kalau kita jadi umat, mari kita belajar saling berbuat baik lah. Karena Nabi Bali, jangan kita pernah blok ajum lengah iri hati. Teman yang maju kita iri. Artinya ketika kita punya uang sombong, akhirnya cepat habis. Nah, mungkin itu pada kesempatan Rainane mangkin di tiang matur majeng Iratu Idedani pamiarse sani akan menyimak apa yang menjadi video di tiang niki. Apabila apa yang tiang sampaikan niki manut ring arse Iratu Idedani sareng sami, sampunang lali subscribe, like dan komennya, dan tombol tekan loncengnya. Astun kare irage sareng sami rahayu. Om Santi 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 Om.